Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat siar Anda Hafiz Al-Ghifari bisa kembali hadir mengisi ruang dengar Anda. Tentunya di hari ini, hari Selasa di jam 10 pagi kita bersama di program Rumahku Syurgaku. Tentunya program ini hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan juga UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nih keluarga SIP ya. Dan seperti biasa di jam 10 pagi ini kita bakal bersama dengan narasumber kita yakni Ustadz Ali Margosim. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, berhubung tema kita pada pagi hari ini adalah tentang berdua bukan untuk mendua ya Ustadz ya? Iya. Dari minggu kemarin kita membahas mengenai jihad dalam pernikahan. Sekarang kita membahas mengenai berdua bukan untuk mendua nih Ustadz. Nah mungkin kita kasih pengantar dulu nih Ustadz. Kenapa kita membahas mengenai tema ini Ustadz? Ya, tema ini sangat penting untuk kita bahas karena kita melihat di realita kehidupan kita ya. Banyak kita temukan pasangan yang secara fisik ya mereka masih berdua, secara KTP mereka masih suami istri, tapi hati mereka sudah bermasalah, artinya kecocokan sudah mulai menjauh. Kemudian keserasian, keharmonisan sudah tidak seperti yang diharapkan lagi di awal-awal pernikahan. Nah, sehingga kita perlu membahas apa penyebabnya, bentuknya seperti apa, lalu solusinya bagaimana. Karena harapan kita rumah kita, surga kita. Iya, itu deh keluarga SIP ya. Ini saat mungkin selama ini kita pernah dengar banyak banget nih kasus-kasus yang terjadi di rumah tangga seseorang. Yang mungkin ya sesuai tema kita mengenai orang ketiga ataupun mendua bukan untuk mendua tadi itu Sat. Mungkin belakangan ini marak banget terjadi nih Sat. Marak banget informasi mengenai kehadiran orang ketiga lah ataupun pelakor lah sebutannya Sat. Nah ini mungkin di pagi hari ini kita bahas mengenai ini ya Sat ya. Iya, insya Allah. Oke. Maksud dari berdua bukan untuk mendua ini bagaimana nih Sat? Maksudnya adalah bagaimana pasutri pasangan suami istri itu yang sudah diikat dengan ikatan yang sangat kuat dan ikatan yang sangat berat, mitsaqan ghalidho itu. Mereka itu memang berdua lahir dan batin, artinya menyatu lahir dan batin ya. Tidak hanya menyatu secara fisik ya, sering ketemu berjumpa dalam satu rumah, satu ranjang, tidak begitu, tapi lahir dan batin, jiwa raganya betul-betul satu dalam kesatuan ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin segitu ya. Nah, kalau untuk menikah nih Sat, kan banyak nih mungkin teman-teman ataupun keluarga SIP di luaran sana yang sudah menikah, namun dalam perjalanannya menikah itu, dalam pernikahannya pasti tentunya menemui banyak masalah nih Sat ya. Dan tentunya rasa cinta mereka yang mungkin sudah dipupuk dari awal-awal perlahan mulai turun, mulai mengikis. Dan juga mungkin ya ujung-ujungnya masuk orang ketiga, terus gampang disusupi dengan isu-isu yang ya mungkin bisa meretakkan rumah tangga nih Sat. Nah itu bagaimana sih maksud dari menikah itu adalah ibadah, namun akhirnya nanti malah berujung di perceraian nih Sat? Keluarga SIP yang saya banggakan, jadi memang persoalan inti dalam pernikahan itu seringkali muncul adalah persoalan internal antara suami dan istri. Jadi kalau pelakor itu sebetulnya hanya sekunder, sebagai pelengkap saja. Penyebab utama ketika rumah tangga itu mulai tidak harmonis lagi, ada masalah, cekcok dan segala macam, persoalan intinya itu ada di suami atau di istri. Itu persoalan intinya di sana. Ya. Jadi itu dulu yang perlu dibenahi untuk terwujudnya rumahku surga.
Dan keluarga sip, kita masih membahas mengenai tema kita berdua bukan untuk mendua, tentunya masih bersama dengan narasumber kita yakni Ustadz Ali Margosim. Nah Ustadz, mengenai orang ketiga tadi nih Ustadz, banyak orang berpikir bahwasanya orang ketiga dalam pernikahan itu hadir karena penyebab untuk keretakan di rumah tangga itu sendiri Ustadz. Tapi tadi sudah langsung dibantah ya Ustadz ya, ternyata dalam rumah tangga itu penyebab utamanya adalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak ini. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak ini, Ustaz, dan juga untuk mengurangi bagaimana hama-hama di pernikahan itu bisa dituntaskan, ini bagaimana caranya, Ustaz? Iya. Terima kasih Hafiz. Iya, keluarga sip yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita pada pagi ini adalah berdua bukan untuk mendua. Sekilas terdengar sangat asik sekali ya. Tapi ini realita yang sangat mengganggu bagi Pak Sutri, dan terkadang hal-hal yang ini sebetulnya bukan persoalan yang besar, tapi karena dibiarkan tidak ada solusi sehingga membesar dan menyebabkan pada retaknya atau hancurnya sebuah hubungan yang sakral, yaitu pernikahan. Nah, keluarga sip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita tahu berdua jelas. Jadi laki perempuan bertemu dalam bahtera pernikahan ya, menjadi pasangan yang sah secara agama dan sah secara bernegara. Kemudian mendua. Nah, ini nih. Pertama berdua, yang kedua mendua. Ini bertolak belakang sebetulnya. Berdua itu diharapkan di mana mereka sehati, ya kan, sehati, senasib, sepenanggungan, seperjuangan, begitu, searah, sejalan, ya kan, dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun mendua, nah ini persoalan, ada virus di dalamnya, ada hama. Kita harus paham dulu mendua itu apa sih? Mendua itu menurut saya adalah setengah hati dalam mencintai pasangan yang sah. Nah, ini persoalan. Kenapa hanya setengah hatinya untuk pasangannya yang sah? Setengahnya lagi kemana gitu ya kan? Apakah menguap ke udara begitu saja? Hilang begitu atau saja ada yang lain? Ya, secara terselubung yang juga dicintai atau masih dalam proses pendekatan. Nah, ini proses permasalahannya sebetulnya. Mendua ini sebetulnya pintu masuknya perselingkuhan ya. Pintu masuknya perselingkuhan. Rata-rata orang yang berselingkuh itu mulai dari kata mendua ini. Ini yang dia alami dulu. Ada badai besar dalam jiwa, dalam hatinya, yaitu perasaan mendua ini. Kita perlu paham bahwa mendua ini bentuknya seperti apa ya. Nah, ini perlu untuk suami atau istri paham mendua itu seperti apa. Yang pertama, kita bisa identifikasi mulai kurang tertarik pada pasangan yang sah. Jadi kalau yang biasanya di bulan-bulan madu, di awal-awal tahun pernikahan begitu ya, atau saat-saat cinta masih bersemi dengan indahnya, seorang suami menatap istrinya dengan tatapan penuh cinta atau penuh syahwat, ya boleh lah, ya kan. Tapi ketika ada virus mendua ini, tatapan cinta itu sudah mulai berganti dengan tatapan benci, atau sudah tidak lagi menatap gitu ya, selalu mengalihkan perhatian ke yang lain. Itu yang pertama. Yang biasanya menatap dengan tatapan yang sendu, dengan tatapan yang hangat gitu ya, teduh, sekarang mungkin mengalihkan tatapan ke yang lain. Itu salah satu persoalan. Ketika berbicara, pasangan terlihat seperti itu, ini identifikasi. Tapi jangan dijustifikasi, baru identifikasi. Kemudian bentuk-bentuk lain yang intinya adalah mulai kurang tertarik. Kita bisa merasakan sendiri, kok pasangan saya beda sekarang ya, ada apa ya, ada something wrong atau bagaimana nih ya. Perlu cross check, perlu evaluasi diri. Kemudian yang kedua, identifikasi yang kedua adalah pasangan yang kena virus mendua ini, dia tidak betah di rumah gitu. Baru sebentar di rumah udah pergi, sebentar di rumah pergi. Di rumah itu dia tidak
tidak kita lihat di mana hatinya itu bahagia di dalam rumah. Sakinah itu tidak dia dapatkan di dalam rumah. Ketenangan, kedamaian, ketentraman itu tidak ada. Nah, ini identifikasi yang kedua. Kalau suami sering keluar, di rumah sebentar keluar, di rumah sebentar keluar gitu. Beda kalau memang suaminya orang sibuk ya. Contohnya dia juga pengusaha, seorang ustadz gitu ya. Nah, itu beda lagi. Seorang istri bisa memahami itu, saya kira. Kemudian yang ketiga adalah ini sering sudah mulai nyebut-nyebut pasangan lain atau wanita lain kalau dia seorang suami, atau laki-laki lain kalau dia seorang istri di depan pasangannya. Lihat itu Pak, keren ya bapak itu, keren ya bapak itu. Udah mulai-mulai ya, capaiannya luar biasa ya. Wah, mantap dia ya. Nah, ini gejala-gejala, dan ini bisa menjadi bahan untuk identifikasi, membanding-bandingkan. Atau kalau belum membanding-bandingkan itu, setidaknya sudah bercerita tentang laki-laki lain di depan suaminya, bercerita tentang perempuan lain di depan istrinya, plus-plus kelebihan-kelebihan dari orang lain di depan pasangannya. Ini sebetulnya tidak bagus. Nah, ini udah kita bisa mengidentifikasi dari virus mendua ini. Kemudian yang keempat, ini mudah ribut ya. Ada persoalan dikit ribut, marah gitu kan. Tensinya cepat naik, emosional. Nah, ini juga perlu dilihat, ini ada apa ya? Hal-hal sepele kok sudah ribut, tidak seperti biasanya. Nah, ini gejala-gejala bisa dijadikan sebagai bahan identifikasi dari virus mendua ini. Ini bentuk-bentuknya. Nah, kita perlu tahu dong kenapa ini bisa terjadi, apa sih asbabnya. Nah, kalau di Quran asbabun nuzulnya, ya kan, turunnya ayat ini di mana, kapan, apa yang melatar belakangi. Nah, virus mendua ini juga ada asbabnya. Apa sebab-sebab yang membuat virus ini ada pada pasangan kita, atau jangan-jangan juga pada kita sendiri. Pada kita sendiri kan? nih, Ustaz ya. Nah, saya mengatakan ini juga ada 4 setidaknya. Ada 4 sebab kenapa virus mendua ini melanda pasangan suami istri. Nah, yang pertama adalah memudarnya trusting, kepercayaan kepada pasangan kita sendiri atau pasangan kita kepada kita. Itu kepercayaannya sudah mulai memudar. Ada kecurigaan, ini kata kuncinya, kecurigaan. Ada sesuatu yang membuat dia curiga, mungkin dari pola pikir kita, ya kan, sikap kita, ataupun mungkin ada sesuatu yang membuat dia curiga dan kita tidak menjelaskan, mengkomunikasikan dengan baik kepada dia, atau ada juga miskomunikasi. Nah, ini penting, ya kan, miskomunikasi ini penting. Kita harus bisa menjelaskan. Ada persoalan apa, sikapnya yang tidak tepat kepada kita tanyakan secara baik, kita klarifikasi, tentu dengan kita awali dari hati kalau kita berbicara. Sampaikan seadanya, transparan, jujur, gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kalau kecurigaan ini tidak segera diantisipasi, ditutup lubangnya, dia akan membesar dan jadi persoalan besar. Kemudian yang kedua adalah, nah ini persoalan penting saya lihat ya. Banyak pasangan suami istri setelah punya anak satu, kreativitas sudah berkurang, tidak ada lagi upaya untuk meng-create diri untuk lebih baik. Monoton. Monoton dalam pelayanan begitu ya. Monoton dalam penampilan sendiri. Bajunya itu saja, padahal lemarinya penuh dengan baju yang mahal-mahal. Yang dipakai daster udah 2 tahun itu aja yang dipakai, contohnya begitu. Warnanya merah-merah terus atau kuning-kuning terus. Ini kreativitas. Nah, di dalam buku saya Harmonis di Dunia Bersama di Surga, saya bahas secara lengkap perlunya kreativitas. Ya, kreativitas ini salah satu cara agar kita tidak bosan. Ya, bosan. Kemudian yang ketiga adalah boring. Boring ini sama bosan, tapi bosan ini khusus, spesial. Spesial dalam artian bagaimana? Memang dia sudah bosan, lu lagi, bangun lihat dia.
mau tidur sama dia gitu kan, jangan-jangan kerja sekantor dengan dia juga ya, dia gitu mulu kan, ya, Ustaz, ya. kemana-mana sama dia juga, aduh Bener, bosan gitu ya. Itu bosan itu fitrah manusia. Aha. Dan lagi-lagi kita perlu memahami hakikat dari pernikahan ya kan. Esensi dari pernikahan, kenapa kita menikah, dalam rangka apa kita menikah, perlu kita tinjau ulang itu. Kemudian yang kedua, perlu juga dipahami bahwa kita menikah ini kan ibadah. Benar. Ya, yang namanya ibadah harus ada yang namanya sabar. Ilmu tertinggi dalam pernikahan itu adalah ilmu sabar. Itu perlu untuk kita catat. Ilmu sabar. Ya, menahan kebosanan, mengelola kebosanan dalam diri kita itu juga bagian dari ilmu sabar. Kemudian yang keempat adalah, nah ini melemahnya iman. Melemahnya iman karena mungkin banyaknya dosa, nuktatun sauda, dosa-dosa kecil yang terus menumpuk dalam diri kita. Kita semakin jauh dari Allah, kurang membaca Quran, sholat kita juga mungkin sering lalai, sering terlambat datang untuk sholat berjamaah, dan amal-amal yang lain. Intinya adalah kita mulai futur jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Penting sekali. Ini penting sekali. Ini saya kira penyebab virus mendua mulai bersarang dalam jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa pasutri. Kemudian apa sih solusinya? Nah, ini penting. Ada sebab pasti ada solusi ya, Ustaz, ya? Benar. Ini masalahnya, penyebabnya ini, solusinya apa? Nah ini. Apa, Ustaz? Keluarga sip yang berbahagia perlu untuk kita catat dan kita garis bawahi. Rumah tangga itu rusak, hancur, lebur, tidak seperti yang kita harapkan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kan itu gara-gara si perempuan cantik itu, yang bahenol itu, suami saya kabur dari rumah. Salah. Tidak. Tidak. Bukan itu persoalannya. Pelakor, pebinor itu bukan. Bukan dia persoalannya. Persoalan rusaknya rumah tangga lagi-lagi kembali kepada diri kita sebagai suami atau sebagai istri. Evaluasilah diri kita. Selalulah belajar memperbaiki diri. Selalulah belajar mengevaluasi pernikahan kita. Bersama menatap ke depan apa yang telah kita perbuat, apa yang perlu kita perbaiki, dan apa pula yang perlu kita lakukan untuk ke depannya. Harus ada visi misi pernikahan itu harus jelas. Ketika visi kita dunia, ada persoalan yang terkait dengan dunia, selesai pernikahan kita. Nah, visi terbaik dalam pernikahan adalah meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu visi terbaik. Itulah capaian terbaik. Melangkah berdua, bergandengan tangan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Firdaus. Amin. Amin. Nah, solusinya itu yang pertama adalah perlu saya tekankan, bukalah buku-buku pernikahan. Upgrade ilmu baca ya, kembali. ya? Upgrade ilmu kita, sakofah kita, pemahaman kita, wawasan kita tentang pernikahan. Dengan demikian kita tahu, oh ya, saya itu menikah, ternyata hakikat pernikahan itu ada 5. Apa itu? Yang pertama, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan anak yang soleh solihah. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan yang paling asasi sebagai manusia, seks, kasih dan sayang. Kemudian melanjutkan kehidupan di muka bumi ya, tanpa menikah kehidupan ini akan punah. Dan kemudian adalah dalam rangka ibadah. Nah, itu perlu untuk kita pahami kembali. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Nah, lagi-lagi komitmen. Keluarga yang kuat itu dibangun atas pondasi cinta. Diisi dengan pengabdian, dirawat dengan pengertian, dilanggengkan dengan kesetiaan. Nah, ini dia. Ini perlu untuk kita pahami. Jadi keluarga yang kuat, keluarga yang idaman itu memang harus dibangun atas pondasi cinta. Al-hub fillah walillah. Kita mencintai karena cinta kita kepada Allah, ya kan? Di jalan Allah dalam rangka meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang tidak boleh kita lupakan.
Al-hub fillah walillah. Itu. Jadi sahabat sekalian, selanjutnya ya yang ingin saya sampaikan adalah setelah komitmen ini diperkuat, ya kan, komitmen yang dulu di awal-awal pernikahan sudah pernah mungkin dibangun, atau kalau belum dibangun dari sekarang, mumpung masih hidup, ya kan, mumpung kita masih utuh rumah tangga kita, maka bersegeralah apa komitmen pernikahan kita tuh, sampaikan, ya kan, sampaikan kepada pasangan kita, jangan diam-diam saja. Oh, saya komitmennya adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam rangka meraih ridho Allah. Sampaikan kepada pasangan, kepada istri atau kepada suami, sayangku, ini adalah komitmen saya akan menjadi pasangan terbaik bagimu, ya kan, sebagai istri solihah yang akan memberikan pelayanan terbaik, pelayanan purna untukmu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Suami juga begitu. Itu perlu untuk di-upgrade terus, disampaikan terus. Komitmen ini perlu diperkuat, ya kan. Jangan sampai kita mencintai orang yang notabene kita cintai dengan setengah hati, tapi sepenuh hatilah dalam memberikan cinta. Dengan demikian kita akan meraih yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi disampaikan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah ciptakan untuk kita pasangan dari jenis kita sendiri agar kita litaskunu ilaiha, sakinah bersamanya. Kita merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, ya kan? Bersama dia itu kita damai, bersama dia itu kita adem gitu, ya kan? Sakinah. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu rasa kasih, ingin terus memberikan yang terbaik untuk dia. Itulah yang saya sebut tadi dengan pengabdian, bahwa keluarga itu diisi dengan pengabdian, ya kan? Gimana caranya sih saya menjadi seorang suami terbaik buat dia gitu ya, seorang suami yang hebat untuk dia gitu, membuat dia bangga punya suami seperti saya gitu. Ya kan? Nah, itu perlu kita pikirkan. Apa langkah-langkah yang perlu kita persiapkan. Istri juga begitu. Istri memikirkan bagaimana ya agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk suami saya. Itu yang harus ada di benak kita. Kemudian warahmah, sayang. Nah, jadi keluarga sip yang berbahagia, tidak ada lagi istilah mendua dalam pernikahan. Sekali berlayar, maka pastikan kita sampai pada tujuan kita. Tujuan kita adalah meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabrik yang selalu mengalirkan pahala buat kita, saya sebut dengan pabrik pahala, adalah pabrik pernikahan, pabrik rumah tangga. Nilai dari pernikahan itu setengah dari agama. Kalau ada orang yang memiliki kekayaan dalam hidupnya, bisa membangun 1000 masjid, membantu 1 juta orang-orang miskin dikasih makan setiap hari, tapi dia tidak ada niatan untuk menikah, ya kan? Tidak ada niatan untuk menyempurnakan separuh dari agamanya tadi, nilainya tetap setengah, tetap 50, tidak akan bisa lebih dari 50. Tapi kita yang sudah menikah, 50% itu sudah dapat, tinggal kita tambah dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, dan amal-amal yang lain. Jadi menikah itu nilainya besar, setengah sendiri dari agama ini, ya kan? Nah, oleh karena itu Allah telah berikan anugerah kepada kita berupa pasangan, ya kan? Dari miliaran laki-laki perempuan yang ada di muka bumi ini, Allah pilihkan satu untuk kita. Pastinya itulah yang terbaik. Maka jagalah amanah itu. Insya Allah, Allah akan senantiasa memberikan, menambah keberkahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama ayatnya. Jika engkau bersyukur, jika engkau amanah, jika engkau menjadi yang terbaik untuk yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk kita berupa pasangan,
maka Allah akan tambah keberkahannya, tambah pahalanya. Nah, dengan demikian kita akan menjadi orang yang faqad faza fawzan 'azima, menjadi orang yang beruntung. Mungkin demikian keluarga Sif yang berbahagia. Wah, Masya Allah sekali nih Ustadz ya. Jadi speechless nih Ustadz. Soalnya ini kan materinya benar-benar bagus nih keluarga Sif ya. Dan ini nggak hanya bisa didengarkan oleh yang sudah punya pasangan ya Ustadz ya. Yang belum pun juga boleh dengarkan ini. Masalahnya nanti kan ini jangka panjang nih Ustadz ya, pernikahan ini tentunya keluarga Sif ya. Dan tadi ya yang paling Hafiz tangkap nih Ustadz, ternyata di sebuah pernikahan itu yang paling penting adalah komunikasi dan juga komitmen. Oh iya. Kalau kita ada suatu saja pikiran yang mungkin mengganggu dan kita nggak sampaikan ke pasangan kita, wah ini nanti bisa jadi berabe ke urusan belakangan nanti ya Sat ya. Iya. Begitu nih kondisi. Oke, Sat, mengenai tema kita pada pagi hari ini mengenai berdua bukan untuk mendua nih Sat. Tadi ada yang sebab terjadinya untuk mendua ini adalah melemahnya iman ya Sat ya. Iya. Nah, mungkin karena kita manusia nih Sat ya, tentunya iman ini adalah ada naiknya, ada fase turunnya juga. Nah, supaya iman kita itu nanti dalam bahtera rumah tangga ini tetap terjaga nih Sat. Nah, ini bagaimana sih caranya Sat? Biar aman gitu loh Sat. Iya. Nah, keluarga Sif yang berbahagia, agar iman kita selalu dalam kondisi yang baik ya, maka ada beberapa tips yang biasa disampaikan oleh para ulama salafus saleh ya. Yang pertama adalah memang senantiasa meningkatkan wawasan keislaman kita. Artinya kita tidak boleh berhenti belajar, terus belajar. Thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu, terutama ilmu agama, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Long life education. Artinya kita memang diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya sebagai manusia pembelajar. Selalu belajar. Ketika kita berhenti belajar, maka berhenti pula kebaikan yang bisa kita hasilkan. Berhenti pula kontribusi prestasi yang kita torehkan. Ya kan? Bahkan para guru-guru besar pun dia yang ahli di bidangnya, spesialis itu selalu belajar. Ketika dia ingin memberikan kuliah paginya, maka dia subuhnya sudah belajar. Dia sudah guru besar, sudah dianggap orang yang paten di bidangnya. Apalagi kita yang masih amah, masih biasa. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, karena setiap dosa itu menutupi pintu hati. Nuktatun saudah, itu bintik-bintik hitam kecil. Setiap kali kita berbuat dosa, bertambah bintik-bintik hitamnya. Semakin banyak dosa, semakin tertutup pintu hati kita. Padahal hati itu adalah link connected kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham, petunjuk gitu ya, Allah berikan bukan lewat pikiran tapi lewat hati. Dari hati kita bisa merasakan, kita bisa meraba kebaikan, kebenaran, cahaya-cahaya dari petunjuk itu sendiri. Itu hati. Kemudian yang terakhir adalah memang agar iman ini kuat ya, amal soleh ditingkatkan. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi senantiasalah kita beramal. Tidak ada hentinya, hanya dibatasi oleh kematian. Nah, itu cara agar iman kita selalu bertumbuh dan semakin membaik. Iya. Gitu nih keluarga Sif ya. Karena tadi juga nih Sat ya, melemahnya iman juga bisa berpengaruh terhadap pernikahan rumah tangga kita nih Sat ya. Iya. Nah, dan juga mengenai long life education. Karena pernikahan sejatinya adalah sebuah bahtera yang terus berlayar hingga nanti sampai ke pelabuhannya adalah jannah ya Sat ya. Iya. Nah, biar education yang ada di rumah tangga ini, cara kita agar selalu bisa mempelajari pasangan hari demi hari, agar nggak ada terfikirkan untuk mendua ini, apa sih caranya Sat? Biar nggak ada pikiran-pikiran seperti itu Sat? Iya, tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama memang butuh kreativitas ya. Jangan terjadi di rumah kita itu monoton.
kemudian otoriter. Nah, itu hal-hal yang buruk sebetulnya tidak otoriter boleh ini masih untuk sering ditumbuhkan, ya kan? Nah, pertama kreativitas, bagaimana kita itu meng-create rumah tangga itu nyaman, ya kan? Rumah tangga kita itu rumah tangga yang apa namanya itu, yang kondusif, kemudian suasananya suasana yang keilmuan gitu ya, artinya rumah tangga yang cinta akan ilmu. Maka perlu kita siapkan fasilitas seperti buku-buku, ya dong, investasi dong, beli buku-buku agama, buku-buku pernikahan atau buku-buku psikologi gitu ya, atau success story dari mereka-mereka yang sukses, termasuk yang pertama tentu uswah qudwah kita Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat sahabiah dalam membangun rumah tangga. Itu menjadi kiblat ya, kiblat dalam contoh kita dalam membangun the next family, keluarga kita itu. Jadi suasana ilmiah itu memang harus ditumbuhkan di dalam rumah tangga, ya kan? Jangan sampai, kalau saya tidak begitu setuju di rumah itu hampir 10 jam yang nyala, yang eksis itu televisi. Ya, saya justru setuju itu radio yang nyala. Kenapa? Karena efeknya berbeda. Ketika yang nyala itu radio, ya kan, radio, maka kemampuan kita untuk berpikir, daya nalar kita, kemudian para penulis fiksi itu dia punya imajinasi. Nah, itu tumbuh ketika kita banyak mendengar. Nah, tapi ketika kita banyak menonton, artinya audio plus visual, otak kita itu tidak bekerja. Dia diam. Akhirnya apa? Ketika itu berlangsung dari waktu ke waktu, maka akan tumpul. Otak yang tidak bekerja, bagian tubuh yang tidak bekerja, menurut para ilmuwan ya, itu dia akan menyusut. Dia akan menyusut, mengecil dan menghilang. Tumpul dia. Artinya tidak berkembang. Tidak berkembang. Orang yang banyak duduk, penyakitnya juga banyak. Maka perlu diimbangi dengan banyak bergerak juga, banyak berolahraga, jalan dan sebagainya. Itu keluarga sip. Nah, sementara radio itu audio itu dia merangsang pendengaran. Ketika pendengaran kita bekerja, maka otak kita itu aktif. Neuron sel-sel saraf kita itu bekerja. Dia akan memvisualkan, artinya menalar setiap kata, setiap kalimat yang didengar. Nah, itu membuat otak itu bekerja. Terus bekerja, otak itu semakin dipush untuk bekerja, dia akan semakin banyak neuron yang terhubung satu sama lain, membuat wawasan kita semakin bertambah, keilmuan kita, dan semakin cerdas. Ya, jadi itu kita lihatlah, kita saksikan sendiri, ketika kita itu melihat sesuatu dengan jelas, dengan gamblang, perlu nggak kira-kira kita membayangkan kembali, mengimajinasikan? Nggak perlu. Nggak perlu. Sudah tergambarkan di depan mata, iya, ya. Tidak perlu, ya kan? Tapi ketika kita mendengar satu kata, apa contohnya? Rindu. Apa yang ada di benak kita? Maka seluruh neuron, sel-sel saraf dalam otak kita itu bekerja. Rindu. Ada seorang lelaki yang tengah melamun. Nah, rindu. Kemudian rindu. Ada seseorang yang tengah berpikir bagaimana untuk ketemu orang tua. Nah, itu rindu. Rindu akan Allah. Nah, jadi dia bekerja semua. Itulah yang membuat kita itu terus fresh. Ya kan? Terus fresh. Nah, itu satu. Jadi di samping di rumah ada buku, saya menyarankan memang keluarga-keluarga itu butuh sarana audio ya, untuk radio, mendengarkan. Kalau zaman dulu itu ada televisi ya, atau kalau kita menonton film, contohnya itu film
apa namanya itu, Pelangi itu Andrea Hirata. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Nah, itu kan salah satu tokoh sentralnya, kemana-mana bawa video, bawa radio. Iya, benar-benar. Bagus radio itu. Saya sendiri dari anak saya yang pertama usia 2 tahun, TV-nya sudah saya jual, dibeliin ke make up sama gamis istri. Oh. Kita ganti dengan buku-buku, ya kan? Kita ganti dengan ya buku, kemudian kita setting agar tidak banyak menonton. Jadi di rumah tidak ada televisi. Boleh ada televisi, tapi maksimal itu kita atur lah ya, sehari mungkin 1 jam cukup. Nah, seringkali realitanya kita lihat itu di rumah-rumah yang selalu eksis dari subuh sampai malam, itu TV-nya nyala terus gitu. Ditonton maupun nggak ditonton tetap aja nyala. Di samping mubazir, anak-anak itu jadi pasif, ya kan, kurang bergerak. Otot-otot juga cepat lelah, akhirnya cepat matanya rusak. Nah, ini hal-hal negatif yang sebetulnya tidak bagus. Apalagi sekarang tontonan itu tidak mendidik. Nggak ada yang bagus tadi ya, benar. Satu kata kunci, keluarga SIF, tontonan yang selalu dilihat terus-menerus akan berubah menjadi tuntunan. Nah, akan menuntun perilaku kita, sikap kita, cara berpikir kita, ya kan, lifestyle kita. Hati-hati. Kalau kita berbicara tentang televisi ini ngeri. Saya punya survei sendiri, ngeri sekali. Itu terkait dengan kebahagiaan. Ya, ketika saya masih di Jawa dulunya itu ya, ini ada sebuah daerah pelosok sekali. Saya katakan pelosok karena untuk mencapai dari jalan raya ke dalam itu saya butuh waktu berjam-jam dan jalannya itu ngeri ya. Ada satu kelompok masyarakat di sana hidupnya happy. Nah, ternyata di rumahnya di sana tidak ada TV dan memang nggak ada listrik. Gitu, happy, bahagia gitu ya. Dan ini yang membuat kita iri, kebahagiaan yang luar biasa yang memang tidak dibuat-buat. Nah, inilah sebetulnya yang kita cari. Ya kan, inilah sebetulnya kita cari. Terus di tempat yang lain saya menyaksikan yang sebelumnya keluarganya happy, keluarganya harmonis, perceraian itu jarang terjadi. Tapi semenjak setiap rumah ada TV, ya kan, one home one TV, ya kan, satu rumah satu TV, apa yang terjadi? Banyak terjadi perceraian. Kemudian kehidupan yang hedon itu luar biasa sekali. Mereka sudah meninggalkan penampilan yang islami, menurut saya berubah ke penampilan ke barat-baratan. Banyak juga terjadi MBA, married by accident, ya kan, perzinahan, anak-anak tidak terkontrol lagi gitu ya. Nah, ini salah satu efek. Dan memang TV kita tidak disetting menjadikan kita orang yang hebat, orang yang bertumbuh. Oleh karena itu saya sarankan, juallah TV-nya, belikan ke makeup dan gamis istri. Kalaupun ada ya, kalaupun sayang sekali sama TV, aturlah waktunya, maksimal sehari semalam itu 1 jam saja. Dan pastikan siarannya yang pro keluarga. Itu keluarga SIF. Nah, begitu nih keluarga SIF ya. Masya Allah sekali nih pembahasan kita pada pagi hari ini ya, tentang keluarga dan juga tentang berdua bukan untuk mendua tentunya ya. Oke, baiklah Ustaz, udah hampir 60 menit juga kita ternyata menemani ruang dengar keluarga SIF di rumah. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement terlebih dahulu, Ustaz. Iya. Jadi di salah satu buku saya yang judulnya Anti Selingkuh, Anti Cerai, dicetak terbatas ini, di sini saya sampaikan bahwa sikap mendua bahaya bila dipelihara atau dibiarkan begitu saja juga merusak jiwa dan logika. Nah, dipelihara berbahaya, dibiarkan merusak jiwa dan logika. Orang yang mendua ini pertanda ada masalah. Masalah yang tumbuh atas ketidakmantapan hati, penyelewengan pikiran, kedustaan yang dipelihara, dan cinta yang hampa. Nah, ini para pendengar Rumahku Surgaku, keluarga SIF yang berbahagia. Maka mulai saat ini pastikan dalam keluarga kita tidak ada virus mendua.
Cintailah pasangan kita dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Karena kita mencintai dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bergandengan tangan menuju jannahnya bersama orang yang kita cintai. Di awal kita mengatakan qabiltu nikahaha wa tadwijaha bla bla bla, itu tidak akan berakhir hingga kita diakhiri oleh kematian. Di jannahnya akan berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Al-hub fillah walillah. Saling mencintailah dalam rangka mencari ridho Allah. Terima kasih. Masya Allah, keluarga Sip ya, itu dia ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah tadi Sat, apa bukunya judulnya tadi Sat? Anti selingkuh ya. Nah ini mungkin ada keluarga Sip di rumah yang pengen tahu nih Sat, di mana bulinya, mungkin boleh dipromosiin nih Sat. Ya nanti lewat radio saja, Sip Radio. Oke, itu dulu keluarga Sip ya, informasi dan juga materi kita pada pagi hari ini. Semoga semua yang kita bicarakan pada pagi ini bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita dan juga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga kita tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik keluarga Sip, terima kasih atas waktunya Sat sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini dan insya Allah nanti kita bertemu kembali di pekan depan di jam yang sama insya Allah Sat ya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Sip, tentunya program Rumahku Surgaku hadir berkat kerjasama Radio Sip FM dan juga UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.